Oke, jadi untuk perbandingannya kita menggunakan 1:1 ya teman-teman. Oke, ini 1:1 Mbak ya untuk percampurannya ya. Oke, ini daun jambunya dimasukkan semuanya untuk Mbak Fani. Terus ini bakatulnya sama ambilnya berapa caruk Mbak Fani? Kalau saya pakai 4. 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Karya Mandiri Chopper. Nah oke teman-teman, pada konten kali ini ya kita akan ditemani sama wajah baru. Ini ada Mbak Fani ya. Oke. Nah Mbak Fani di sini sebagai apa Mbak Jadi saya sebagai admin baru. Admin baru. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti semisal mau pemesanan, itu nanti bisa diusahakan video call dulu ya, ini sama orangnya. Ini Mbak Fani ini orangnya. Dan tentunya Mbak Fani ini nanti untuk mengawali konten bersama sampean ya kan. Kita mau ngapain Mbak di hari ini? Oke, hari ini tuh kita mau eksperimen Mas. Jadi tuh banyak banget teman-teman online tuh yang tanya sebenarnya tuh daun jambu tuh bisa nggak sih dibuat pelet gitu. Oke, jadi kalau teman-teman di hari ini kita mau eksperimen untuk pakan ternak alternatif ya. Contohnya seperti daun jambu yang mungkin terlihat bagaimana ya, bisa terlihat sering dibuang Mbak ya, sering dibuang dan tidak digunakan. Nah, kali ini kita akan jadikan pelet. Nah, untuk eksperimennya kita akan ditemani sama mesin apa Mbak Oke, untuk mesinnya kita ditemani dengan mesin pelet 3 ruler dengan kapasitas di 200 kg per jam. Oke, nah ini teman-teman ya, mesin pencetak pelet andalan dari Bengkel Karya Mandiri. Tentunya ini ada mesin pelet 3 ruler dengan kapasitas ada di 200 kilo per jam untuk eksperimennya. Oke Mbak, ini openingnya sudah ya, kita langsung ke intinya saja. Nah untuk percampuran bahannya seperti apa Mbak Oke, untuk percampuran bahan kali ini kita menggunakan daun jambu yang sudah dicoper menggunakan mesin chopper kita. Terus selanjutnya kita juga pakai bekatul. Bekatul. Terus ini ada apa ini Mbak Ini juga ada air. Air. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk bahan-bahannya ada 3 bahan, teman-teman. Yang pertama ini tadi untuk daun jambunya sudah saya cacah terlebih dahulu ya. Karena kalau semisal daun jambu itu tadi langsung dimasukkan itu bisa, teman-teman. Tetapi nanti untuk prosesnya itu lebih lama lagi. Jadi ada proses penggilingannya di dalam mesin pencetak peletnya. Terus ini ada si bekatul, yaitu adalah bahan pokok atau bahan pentingnya. Ini guna sebagai perekatnya, teman-teman. Kalau semisal tidak ada bekatulnya nanti akan kopong. Peletnya tidak jadi bagus gitu Mbak. Betul. Oke. Terus yang ketiga ini ada air. Air ini nanti gunanya sebagai pelumasnya. Jadi kalau bahannya nanti kalau terlalu kering itu bisa kita tambahin sedikit air. Oke Mbak Fani, coba sama campur Mbak Fani. Oke, jadi untuk perbandingannya kita menggunakan 1:1 ya teman-teman. Oke, ini 1:1 Mbak ya untuk percampurannya ya. Oke, ini daun jambunya dimasukkan semuanya untuk Mbak Fani. Terus ini bakatulnya sama ambilnya berapa caruk Mbak Fani? Kalau saya pakai 4. 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, coba Mbak Fani sama campur Mbak Fani. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk dicampur sama Mbak Fani. Jadi untuk percampurannya ini terlalu kering Mbak ya. Iya, betul. Terlalu kering, ini ditambahin air. Saya amit Mbak Fani ya. Ini kita tambahin air teman-teman. Nah ini kita campur lagi. Kita campur lagi. Nah untuk percampuran bahannya teman-teman di rumah itu jangan terlalu kering ataupun terlalu basah ya. Nanti kalau terlalu kering itu bisa macet di dalam saringannya. Kalau terlalu basah nanti tidak mau teman-teman untuk hasilnya itu keluar. Jadi cuma muter-muter saja di dalam lulernya. Ini nanti teman-teman di rumah itu banyak sekali yang salah paham di video saya. Mas, saya beli mesin pelet sampean, tapi kok hasilnya nggak sebagus sama uji coba. Nah, itu tergantung orangnya, Mbak ya. Iya. Tergantung orangnya dan tergantung juga bahannya lagi ya. Jadi teman-teman di rumah kalau semisal lihat video saya itu juga tolong disimak dengan baik-baik ya. Ini kita campur ya kurang lebih seperti ini, Mbak ya. Betul. Ini ya nggak terlalu basah ataupun nggak terlalu kering. Apa bahasa nih, Mbak Mamel? Iya. Mamel. Oke. Ini berarti bahannya udah siap, Mbak Benar, jadi sekarang kita diuji cobakan. Uji cobakan. Oke. Nah, oke Mbak Fani, ini langsung kita ke uji cobanya saja. Untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya dan hasilnya seperti apa, tetap tonton simak video ini sampai selesai. Nanti akan dijelaskan sama Mbak Fani untuk spesifikasinya. Oke Mbak Fani ya? Oke.
jadi untuk hasilnya bisa dilihat nih ya. Jadi hasilnya langsung kering dan keras gitu. Oke. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk sekali uji coba ini hasilnya langsung keras, langsung kering, tidak perlu di oven ataupun dijemur lagi teman-teman. Ini kok warnanya sedikit kecoklatan, ini kenapa Mbak E? Karena tadi rantingnya juga ikut Kegiling gitu Mbak Iya, ya? betul. Oke, jadi teman-teman di rumah, ini tadi karena rantingnya ikut kegiling, jadi untuk hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ini langsung kering ya. Ini langsung keras, langsung kering. Coba samaan repet Mbak E. Wah, ini tidak hancur teman-teman ketika diremet sama Mbak Fani. Ini membuktikan bahwasannya untuk mesin pencetak pelet kita itu tidak perlu pengovenan ataupun penjemuran lagi Mbak E ya. Betul, oke. Nah, gini Mbak E, ini tadi kan kita sudah uji coba dan alhamdulillah sekali proses itu langsung jadi Mbak E ya. Untuk spesifikasi singkat saja Mbak E, dari si mesin pelet 3 ruler itu apa saja Mbak E? Untuk spesifikasinya kita menggunakan untuk 3 lulernya juga sudah ya 3 luler dan juga saringannya kita juga menggunakan yang 4 mili ya. Jadi untuk hasilnya juga sudah jadi untuk Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk saringannya ini kita menggunakan saringan baja teman-teman, ukuran di 4 mili dan rulernya sudah ada 3. Jadi nanti ketika proses penekanan dari si bahannya itu lebih bagus teman-teman daripada yang 2 ruler. Dan mengikuti juga ini untuk kapasitas ada di berapa ini Mbak? ada di 200 kilo per jam. 200 kilo per jam. Ini yang tipenya MPM 170. Dan tentunya ini bahannya sudah full besi cor Mbak ya. Betul. Full besi cor, jadi ketika digunakan saat proses jangka panjang itu pasti awet dan aman teman-teman. Ini untuk kelebihan lain Mbak dari si mesin pelet 3 ruler itu apa? Kelebihan lainnya di sini. Jadi untuk ongkleknya kita sudah pakai yang kopling ya teman-teman. Jadi sudah Lebih enak gitu Mbak ya? Iya, jadi untuk bapak-bapak yang sudah tua jadi itu lebih memudahkan gitu. Lebih memudahkan. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah ada untuk sistem koplingnya. Ini nanti lebih enak kalau teman-teman di rumah pada saat proses penyalaan ataupun mematikan ya. Jadi posisi ketika seperti ini koplingnya, itu roller yang ada dalam sini nggak akan bergerak. Kalau kita kopling seperti ini ya, nah ini roller yang ada di dalam sini akan bergerak teman-teman. Ini sudah kayak mobil Ferrari teman-teman ya, sudah ada koplingannya, wes istimewa teman-teman. Dan tentunya ini untuk dudukannya sudah full kanal Mbak ya? Iya betul. Full kanal, oke. Nah untuk menggerakkan si mesin pelet yang kapasitas ini 200 kilo Mbak, itu butuh penggerak yang minimal berapa HP? Untuk penggerak kita menggunakan minimal di 9 HP ya. 9 HP. Oke. Nah, ini minimal teman-teman. Kalau maksimalnya terserah teman-teman di rumah mau pakai penggerak dinamo, Dongfeng ya itu juga sangat bisa, monggo. Jadi minimal kita di 9 HP. Selain 9 HP mohon maaf nggak kuat Mbak ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau teman-teman di rumah penasaran Mbak untuk lokasi atau cek barang langsung, itu lokasi kita ada di mana Mbak? Untuk lokasi kita ada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok. Tepatnya di kaki Gunung Pekat. Oke, nah ini teman-teman ya, buat kalian yang mungkin rumahnya daerah Blitar, ini saya sepilkan ada Gunung Pegat. Dan untuk bengkel kita, itu kita ada di sebelah sini. Nah, oke Mbak ya, ini untuk lokasi bengkel kita Mbak ya. Oke, nah Mbak Fani, itu tadi kalau untuk pemesanannya itu bagaimana Mbak ya? Untuk pemesanan bisa lewat WA admin, WA saya saja bisa. Bisa, nah Atau nanti lewat Shopee. Nah, nanti untuk nomor adminnya sudah saya tentukan di dalam deskripsi video maupun di dalam video. Dan tentunya nanti bisa dicek-cek Mbak ya. Untuk nomor admin kita di 082 333 853 853. Diusahakan nanti untuk teman-teman di rumah yang mau pembelian itu bisa video call terlebih dahulu sama Mbak Fani ini agar tidak ada kesalahpahaman ataupun nanti karena video kita juga banyak sekali yang dicuri Mbak ya. Seperti itu, jadi diusahakan video call terlebih dahulu. Oke Mbak Fani, terima kasih untuk menemani konten pada kali ini ya. Untuk Mbak Fani saya terima kasih, untuk penonton di rumah juga terima kasih sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya dan Mbak Fani pamit undur diri. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Fani juga ya. Oke Mbak Fani, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.